Kasus gugatan perpanjangan kepengurusan PDIP, kader merasa dijebak, lapor ke Polda Metro Jaya. Penggugatan perpanjangan kepengurusan PDIP periode 2024 hingga 2025 telah membuka pintu pada sebuah kasus yang berbuntut panjang. Kader PDIP yang melakukan gugatan ke PT UN kini melapor ke Polda Metro Jaya karena merasa dijebak untuk tanda tangan di kertas kosong. Laporan itu dilayangkan oleh 5 kader yang sebelumnya menggugat perpanjangan kepengurusan PDIP ke PT UN, Sabtu 14 September. Adapun terlapor adalah Anggiat BM Manalu, yang diduga menggunakan tanda tangan kelima orang itu untuk menggunakan kepengurusan DPP PDI Perjuangan periode 2024 hingga 2025. Dugaan fitnah dan manipulasi, kami Bahar DPC Jakarta Pusat dan Bahar DPC Jakarta Barat dini hari ini datang bersama-sama dengan 5 kader PDI Perjuangan, yaitu Jairi, Jupri, Manto, Sujoko, dan Suari, untuk melaporkan terkait dugaan tindak pidana fitnah yang diatur di pasal 311 KUHP dengan ancaman pidana penjara 4 tahun yang diduga dilakukan Anggiat BM Manalu, kata Triwiono Susilo mewakili rekan-rekannya melalui keterangan tertulis, Sabtu 14 September. Triwiono menjelaskan kejadian itu berawal ketika 5 kader PDI Perjuangan, yaitu Jairi, Jupri, Manto, Sujoko, dan Suari, bertemu dengan Anggiat BM Manalu di sebuah posko tim pemenangan. Di situ, katanya, Anggiat BM Manalu meminta dukungan mereka soal demokrasi. Karena sepakat terkait hal-hal demokrasi, Jairi dan teman-temannya bersedia memberi dukungan. Pada saat itu, Jairi dan kawan-kawan bersedia membubuhkan tanda tangan di atas kertas kosong. Namun Jairi dan kawan-kawan tidak tahu kertas putih kosong itu belakangan dijadikan sebagai surat kuasa gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan PT UN. Upaya hukum dan kepolisian, dalam hal ini, kami telah membawa alat bukti yang cukup dan laporan tersebut diterima di SPKT Polda Metro Jaya dengan nomor LPB 55379/2024 SPKT Polda Metro Jaya tertanggal 14 September 2024, jelasnya. Triwiono mengatakan pihaknya mempercayakan seluruh proses hukum selanjutnya kepada penyidik Polda Metro Jaya untuk diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tidak hanya proses hukum di kepolisian yang kita tempuh, selanjutnya kita akan mengadukan Anggiat BM Manalu ke organisasi advokat terkait dugaan pelanggaran kode etik advokat, pungkasnya. PDIP menolak gugatan dan menegaskan kedaulatan. PDIP telah menolak gugatan yang dilayangkan oleh kader-kader tersebut dan menegaskan bahwa pihak di balik penjebakan kader itu tidak main-main. Tentunya kami menyesalkan ya, ada oknum-oknum yang kami lihat di sini adalah perpanjangan dari alat kekuasaan yang coba memanipulasi kader PDI Perjuangan di mana mereka tidak mengerti dan polos, kata Roni Talapesi, Ketua DPP PDIP Bidang Reformasi Sistem Hukum Nasional. Roni menegaskan pihaknya tak segan melawan orang-orang yang ingin mengganggu PDIP. Apalagi, kata dia, dengan memanfaatkan orang-orang kecil dan tidak mengerti apapun. Dalam hal ini, kami sampaikan bahwa kami siap berhadapan untuk pihak-pihak yang mencoba mengganggu kedaulatan dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, katanya. Gugatan ke PT UN dan reaksi PDIP SK kepengurusan PDI Perjuangan yang dikeluarkan Kemenkumham periode 2019 hingga 2024 yang diperpanjang hingga 2025 digugat para kader PDI Perjuangan ke PT UN Jakarta. Tim advokasi kader PDI Perjuangan tersebut, yakni Victor W. Nadabdab, mengatakan gugatan itu diajukan lantaran bertentangan dengan art PDIP. Mereka menilai SK No. M. HH 05-11-02 tahun 2024 untuk memperpanjang masa bakti kepengurusan hingga 2025 di bawah Megawati Soekarno Putri telah bertentangan dengan pasal 17 mengenai struktur dan komposisi DPP yang mengatur masa bakti 5 tahun. PDIP telah menolak gugatan tersebut dan menilai bahwa gugatan itu upaya untuk mengganggu PDIP. Kami lihat ini upaya coba-coba untuk mengganggu PDI Perjuangan. Kalau kader yang benar, pasti sudah paham bahwa terkait personalia DPP partai itu adalah hak prerogatif Ketua Umum. Dan hak prerogatif Ketua Umum diatur dalam konstitusi partai, antara lain di pasal 15 Art Partai,
kata Roni Talapesi. Kasus ini masih berlangsung dan PDIP telah menyiapkan upaya hukum untuk melawan pihak-pihak yang ingin mengganggu kedaulatan partai.